agama di nenek moyang kita itu adalah fase. Dimana kalau bahasa Sanskrit, tidak agama kacau. Artinya pola kehidupan untuk menjalani kehidupan sosial, kemasyarakatan, berkehidupan yang tidak kacau. Gitu. Nah, mohon maaf sebelum jauh ke sana. Nah, jadi yang keakses saat ini nih Mas, ada ayat begini nih. Inna dina indallahil Islam gitu. Artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam, Mas. Islam. Tadi dulu. Maaf ya, Bang Punten loh. Maaf juga sama yang lain nih. Kan tadi inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Inna dina berarti sesungguhnya. Terus tadi apa? Indallahil Islam. Iya. Di sisi Allah adalah Islam. Nah, Islam kok nggak diartiin? Lah. Gitu, Arab tuh Islam bahasa Arabnya kan? Kan inna dina indallahil Islam. Berarti harus diartikan juga, Mas. Ya masa nggak semuanya diartiin? Ya soalnya selama ini ketika saya mendengarkan ayat itu ya Islamnya nggak diartikan. Nah, jadi nggak fair tuh berarti. Nah, atau gimana? Anda yang nyebut ya. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Sampurasun. Halo, selamat berjumpa kembali teman-teman, saudara-saudariku sekalian seluruh Nusantara dimanapun berada. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh, ini wajahnya agak asing lagi ya, karena kemarin di bedah buku muncul nih, cuma sekarang dia menjadi dirinya sebagai seorang santri. Iya. Seorang sebut merek. Enggak mungkin dong pakai peci. Seorang apa coba, kapiten? Ya, ini nanti, nah di tengah-tengah nih ada Brodakwell. Pila berapa? Pila 1000 sebuting. 1000 sebuting. Ya. Ini Mas Lutfi, ini Maulana Purnama. Nice, kita biasa manggilnya Maul. Sebelum kita ngobrol apa yang mau kita obrolin, kan yang penting ngobrol ya. Iya. Belum tentu ngobrol yang penting kan, gitu. Nah teman-teman, saudaraku sekalian, seluruh Nusantara dimanapun berada, coba dikosongkan dulu segala apapun pengetahuan, prasangka dan lain sebagainya. Dan apapun yang kita bicarakan di sini, ini tidak mewakili siapapun. Ini murni mutlak dari pribadinya masing-masing. Ya, dari pribadinya Reza Rahasia, pribadinya Mas Lutfi, pribadinya juga Kang Maul. Jadi, kita tidak mewakili siapapun. Walaupun tadi saya sudah sebut bahwa beliau ini santri. Karena memang iya, santri berapa tahun? 10, Mas. 10 Cuman tidur, Mas. Santri jadi. Wah, mantap nih ya. Jadi, sekarang yang kita obrolin itu adalah keharmonisan sih sebenarnya temanya ya. Keharmonisan agama dan toleransi. Gitu. Karena kalau kita berbicara agama gitu kan ya, semuanya pasti punya agama. Di negara kita pun ada 5 agama yang diakui. Dan sekarang udah nambah nih keputusan MK. Ada agama lokal katanya kan gitu. Apa kemarin, Mas? Hong Bilaheng. Nah, sempat saya juga memposting sebuah postingan di TikTok, judulnya Bunuh Tuhanmu. Gitu. Nah, itu lumayan ramai tuh yang komen. Gitu. Terus saya juga buat konten di TikTok, perbedaan spiritualitas dan agama. Gitu. Nah, di Bunuh Tuhanmu gitu, saya menyampaikan secara simpel adalah bunuh Tuhan-Tuhanmu yang kau ciptakan atau manusia ciptakan. Gitu. Contohnya, Mas. Contohnya nih, ketika kita punya label nih, santri, profesor, dokter, ya, apapun itu labelnya, orang kaya, orang terpandang, selebritis, gitu ya, YouTuber misalnya gitu ya. Nah, itu ketika kita jadikan Tuhan, maka kita memiliki suatu ego yang tinggi bahwa kita harus didengarkan. Kamu harus ikuti aku harus selalu kamu ikuti. Gitu. Tuhan-Tuhan seperti apa ya? Ego, kamu harus sesuai seperti yang apa aku mau.
Kamu harus seperti apa yang kuinginkan. Ini loh, nggak boleh itu. Dan Tuhan yang diciptakan oleh manusia itu bersifat sama seperti manusia. Atau morfofis. Gitu. Jadi Tuhannya baper gitu ya. Penyiksa. Penyiksa, penghukum gitu kan. Serem sekali ya Tuhannya begitu gitu. Nah, Tuhan yang diciptakan oleh manusia itulah yang perlu dibunuh agar kita bisa mengenali Tuhan yang sejati. Tapi sebelum mengenali Tuhan, kita kan harus mengenali diri. Nah, soal agama gitu kan, di agama nenek moyang kita, kalau benar, tepat, siapapun itu yang mengamalkan menjalankan ajaran nenek moyang kita sesuai dengan agamanya, agama di nenek moyang kita itu adalah fase. Dimana kalau bahasa Sanskrit, tidak agama kacau. Artinya pola kehidupan untuk menjalani kehidupan sosial, kemasyarakatan, berkehidupan yang tidak kacau. Kalau dia tidak kacau di dirinya, selesai dengan dirinya, mengenal diri, bukan selesai meninggal gitu ya. Tapi dia selesai bahwa tahu, oh kalau saya bersikap seperti ini ke teman, ke keluarga, ke ibu, ke ayah, ke adik, ke kakak, sahabat, gitu. Nah, tidak kacau dirinya, maka dia tidak mengkacaukan, apalagi merusak, membinasakan, mengganggu, gitu ya. Nah, itu agama di kita adalah fase. Jadi manusia untuk berkehidupan supaya selaras, pola berkehidupan di muka bumi ini agak selaras dengan keseluruhan. Bukan cuma dengan manusia, hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Nah, itu disebut agama di kita tuh. Itu pola cara berkehidupan, fase. Nah, ketika agama dikenali, digunakan, maka ketika praktek yang dilaksanakan, ada tuh bertemu dengan kok yang saya baca di sini, ketika saya jalani, kok beda ya dengan nyatanya. Ya. Nah, di Beda situ pas prakteknya. naik tingkatan tuh ke ugama. Karena di situ ada nyatanya, bukan katanya. Kalau di agama fasenya bisa jadi katanya. Kola. Nah, Bapak santri. Katanya. Iya gitu. Nah, kalau udah masuk ke ugama, di sini dia bangkit kesadaran. Dia mulai ada pencarian tentang mana sih Tuhan, mana sih diri, mana sih realita, mana sih ilusi, mana yang nyata, mana yang maya. Gitu. Nah, ugama nanti bisa naik lagi tuh. Fasenya ke nigama. Ni itu dari nir atau sirna atau lebur. Jadi kalau manusia udah di fase nigama, dia tuh sirna keakuan, label, udah berhasil membunuh semua tuhan-tuhan yang diciptakan oleh manusia. Akhirnya yang terakhir adalah kebijaksanaan. Itu belum beres tuh di kita. Ada fase lagi naik lagi. Kesunya rigama. Sunya itu kan kesunyatan, sunyata, artinya kosong. Kemutlakan, ketiadaan gitu. Nah, ini fase akan naik kepada sundarigama, di mana nenek moyang kita sudah berhasil moksa di nigama. Moksa itu mokta, lebur, saat ini, detik ini, dia naik ke sunya. Artinya melakukan apapun, melihat siapapun, bersikap kepada siapapun, itu sama. Toleransi penuh ulas asih, kasih sayang yang meraja. Kalau sudah disunyari gama, karena sudah berhasil mengsirnakan gama, kekacauan. Sundari gama, nanti akhirnya ke ngahyang, bersatu kembali bersama dengan hyang, manunggal. Gumulur, lebur. Gitu. Nah, ini mungkin nih, dari tadi kan saya menyampaikan dari versi saya nih teman-teman ya. Dan di awal sudah menyampaikan bahwa ini tidak mewakili siapapun. Nah, seringkali ketika kita menjalani kehidupan, belajar dari manapun, itu pasti selalu ada timbul kegelisahan dan keresahan. Yang akhirnya dari resah dan gelisah timbul pertanyaan. Gitu. Nah, dasar dari kritisnya berpikir adalah bertanya. Maka ya kalau bisa, kalau berkenan, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh kita ngobrol sharing aja santai. Ya, supaya lebih santai, izin ya ngerokok nih. Soalnya kemarin ada komentar tuh, nggak sopan, kok bikin konten kok ngerokok, gitu. Kan biar. Emang ada Mas? Ada, makanya saya tuh nggak tahu ya standarisasi sopan santun tuh apa aja gitu. Mungkin sekarang udah berubah standarisasinya atau gimana. Oh, mungkin ini perlu izin dulu gitu. Ya, kan saya izin ngerokok ya. Nah, kira-kira apa nih? Adakah kegelisahan, keresahan, atau yang mau diobrolin lah? Ngerokok dulu.
Kalau celotehan bualan dari rahasia, lebih baik para perokok yang ketika menghisap rokoknya, Allah dan Hamba di situ menghadirkan kebersamaan dengan Tuhan daripada para pembaca kitab suci yang fokus pada bacaannya. Mau tanya nih Mas. Boleh, Eh, saya nggak mau jawab. Boleh, boleh, boleh. Satu jawaban 20 juta. jadi gelar Islam sendiri itu kan rahmatan lil alamin ya Mas. Lo nggak tahu, kan sampai yang Iya. Yang saya tahu Eh, gelar Islam itu kan rahmatan lil alamin. artinya, Welas asih, kasih sayang kepada seluruh alam. asik. Seluruh alam itu berarti kan meliputi semuanya ya Mas. Mm-mm. Antar sesama manusia, Hmm. tumbuhan, makhluk, hewan dan sebagainya. Hmm. Kalau kembali ke pembahasan yang tadi tuh Mas, Hmm. kalau kita kembalikan kepada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Mm-mm. Yang artinya Esa itu kan sebenarnya utuh gitu ya. Utuh. Bukan Betul. tunggal, bukan Bukan. satu, Bukan. bukan utuh gitu kan. Nah, dari kata rahmatan lil alamin harusnya, ini kalau berbicara harus Mas, Mm-mm. antar sesama itu kan tidak ada istilah saling menjatuhkan. Di Mm-mm. Islam sendiri pun mengajarkan bahwa di situ harus saling tolong menolong, Mm-mm. saling bahu membahu dan Betul. sebagainya. Tapi kalau kembali ke nyataannya, Mm-mm. kok beda ya Mas? Lo nggak tahu. Kok beda ya? Ini yang Bedanya saya gimana? yang saya alamin tuh. Hmm. Saya sering diingatkan dengan diri saya Mas. Hmm. Yang katanya di Islam itu kan ya tolong menolong, saling bahu membahu. Tapi pada wujud prakteknya nih Mas, ketika saya nih contoh misal ngendarain motor, tahu ada yang bannya tuh bocor, Mm-mm. nuntun gitu tuh. Ya. Saya posisi dewe kan, Mm-mm. sendiri. Sendirian. Nah, harusnya kalau berbicara rahmatan lil alamin, Mm-mm. secara sederhananya ya harus saya tolong dong. Yang paling simpel. Paling simpel dong, Nah. harus saya tolong dong. Tapi kenyataannya, loh, kok nggak saya tolong? Jadi saya ini Islam. Tanya dirimu sendiri. Atau hanya mengaku-ngaku. Nah, itu Mas, itu sederhananya saya ambil contoh. Oh iya juga ya. Jadi saya ini apa ini sebenarnya? Label saya itu apa ini? Nah, kalau tadi dengan dari rahmatan lil alamin, berarti rahmat bagi sekalian alam ya. Oh, Nah, berarti kan nggak ada bedanya yang tadi yang saya bicarakan kan? iya. Ya kan? Ya harusnya nggak ada bedanya. Gitu kan, cuman beda bahasa kan gitu ya. Gitu. Mungkin beda juga penerapan, beda juga aplikasi. Oh, banyak juga bedanya. Nah, mohon maaf Mas, mohon maaf sebelum jauh ke sana. Mm-mm. Nah, jadi yang keakses saat ini nih Mas, ada ayat begini nih. Inna dina indallahi Islam gitu. Artinya, Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam Mas. Islam. tadi dulu. Maaf ya, Pak loh. Iya. Maaf juga sama yang lain nih. Kan tadi inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Islam. Inna dina berarti sesungguhnya. Sesungguhnya. Terus tadi apa? Indallahil Islam. Iya. Di sisi Allah adalah Islam. Nah, Islam kok nggak diartiin? Lah. Gitu Arab tuh, Islam bahasa Arabnya kan? Kan inna dina indallahil Islam. Berarti harus diartikan juga Mas. Ya masa nggak semuanya Ya diartiin? soalnya selama ini ketika saya mendengarkan ayat itu ya Islamnya nggak diartikan Mas. Nah, Jadi nggak berarti fair apa? tuh berarti. Nah, Atau gimana ya? Anda yang nyebut ya? Heeh. Enggak, ini saya yang bodoh, yang nggak tahu gitu kan. Tapi kalau tadi terjemahannya inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Islamnya kan sama masih Arab juga. Kalau mau diterjemahin ke bahasa Indonesia semuanya dong terjemahin. Oh iya. Islam apa terjemahannya? Selamat. Selamat. Nah, yang dimaksud selamat gimana? Yang tadi itu, yang Mas Lutfi sampein, simpelnya. Lagi naik motor sendirian gitu kan. Ada yang ban bocor atau ibu-ibu bawa belanjaan. Wah, tolongin, bantuin. Nggak perlu pas misalnya, wah ada orang tuh, tolongin lah. Agamamu apa? Nggak perlu gitu kan. Berarti gua welas asih. Nah, langsung aja tolong aja, nggak usah nanya. Toh kita kalau ke dokter juga kan, ini obat sakit kepala, nggak nanya ada obat. Ini obat sakit kepala untuk agama ini kan nggak ada. Semuanya sama gitu. Gitu. Nah, kalau
Artinya selamat berarti kan bagaimana cara kita berkehidupan, bersosial, bernegara, bertetangga, selamat gitu. Selamat dan menyelamatkan gitu kan. Kalau kita selamat menyelamatkan diri kita, artinya kita juga bisa menyelamatkan orang lain. Jadi tidak ada iri dengki, buruk sangka, tidak ada mengambil hak orang lain, kan selamat. Gitu. Gimana sih kita menyelamatkan orang? Akhirnya yang timbul adalah kalau yang di sisi ajaran nenek moyang kita, ketika misalnya kita dipukul sakit, gitu, lah pasti kita nggak mau mukul orang toh, karena kita juga sakit nggak mau dipukul, gitu. Nah mungkin karena tidak diterjemahkan semuanya, ya mungkin yang dialami Mas Lutfi tadi tuh, jadi kok prakteknya beda ya, gitu. Padahal kan selamat. Nah kalau kita selamat, ya pasti bisa menyelamatkan. Nah itu korelasi itu dengan agama yang ada di nenek moyang kita. A, tidak gamma kacau. Artinya kan tidak kacau. Jadi kalau misalnya agama Islam, tadi Islam itu selamat, berarti pola berkehidupan dalam menjalani kehidupan di bumi ini dengan selamat. Gitu. Selamat artinya menyelamatkan. Berarti mungkin lebih sederhananya lagi ya Mas, arti dari suatu keselamatan ya perlu menjaga ini juga ya Mas ya. Sama. Kalau di Jawa ada tuh apa? Acineng di sekolah ajining diri sokolati. ajining busono. Ajing di rogo soko busono. Yang orang Jawa siapa sih? Kok apa saya? Saya bingung apa tuh artinya. Mangga. Orang Jawa langsung loh. Ingat saya juga orang Jawa sih, Jawa Barat kan. Ya artinya